visi itu kan misalnya kita mau pergi ke satu tempat gitu ya, yang kita udah siapkan. Strateginya kita pilih nih, mau lewat mana, kita jalanin gitu ya. Nah, waktu itu kan berarti setelah kita punya visi, mau kemana, lalu strateginya udah kita siapin gitu, jalan mana yang kita pilih ya. Apakah nanti pakai misalnya kendaraan roda 4, ataukah pakai pesawat udara, itu kan yang kita nyiapin gitu ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya sebelum kita lakukan beli tiket ataupun kita menyiapkan mobil kita, itu kita lihat nih diri kita dan kendaraan kita bagaimana nih yang untuk melakukan itu. Jadi kendaraan itu ya kalau roda 4 ya tentu mobil ya, tapi kalau kita misalnya katakanlah menggunakan pesawat ya tentu saja kita lihat dari sisi kemampuan kita finansial, dari sisi pesawat apa yang kita gunakan. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Jadi pagi ini kayaknya katanya Didi, ini penjembatan sebelum kita melakukan eksekusi nih, beli tiket atau bawa mobil. Gitu kira-kira sederhana simpel itu. Welcome to Better Leader, Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Teddy. Lama kita nggak ketemu ya. Aduh, lama nggak langsung lama. Ini soalnya kita tunda kan, teman-teman ya. Jadi pas rekaman video ini masih dalam nuansa WFH lagi ya, karena kantor kita ditutup. Jadi ini udah yang kedua minggu kalau nggak salah ya, masuk ke minggu kedua ya Pak Ade, kantor kita ditutup karena ada banyak yang terpapar COVID Omikron gitu ya. Nah, jadi kita balik lagi nih sekarang pakai Zoom dulu ya. Nanti kalau udah mendingan kita balik lagi deh ketemu di kantor ya. Ya lebih enak ya. Tapi tidak mengurangi rasa khidmat kita untuk bertemu ya Kak Teddy ya. Gimana kabarnya Pak De? Baik, alhamdulillah ini dalam suasana yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita juga bersyukur juga ya masih diberikan kesehatan nih Kak Teddy juga ya. Wah, iya di tempat ini. Mantap, mantap. Wah, Pak De ini tadi saya lihat pakai jas, kayaknya habis ngajar di bank ya Pak De. Ini menunjukkan ini juga ya, apa namanya, generasi gitu ya, generasi. Kak Teddy dengan saya menunjukkan generasi gitu ya. Tapi artinya ya tetap ya, artinya gini ya Kak Teddy, yang sudah merasa senior juga belajar pada yang junior gitu ya. Lalu yang junior juga merasa juga sama-sama nih kita saling membangun bisnis kita gitu ya. Nah, pagi ini kita bicaranya agak sedikit strategis ya Kak Teddy ya, tapi fundamental ya kayaknya. Iya, kebetulan waktu video ini dibuat ya teman-teman ya. Kemarin itu sebelumnya kita rekaman sama Bang Satria. Nah, itu kita bahas soal bagaimana sebenarnya perubahan ya yang terjadi sekarang dengan begitu cepat itu menghendaki banyak proyek-proyek yang di luar apa namanya perkiraan awal gitu ya, ide-ide inisiatif muncul, inovasi-inovasi, otomatis gaya leadership-nya mesti berubah kan gitu ya. Nah, tapi sama Pak Ade ini nyambungnya adalah jadi sebelumnya kan kita udah bahas ya Pak Ade ya soal visi strategi ya, tim gitu ya. Nah, itu kan agak signifikan perubahannya kalau misalnya organisasinya terutama ya melakukan transformasi ini ya, yang sekarang mungkin banyak kalau di sisi ada dua ya, ku amati ya Pak ya, transformasi itu ada dua. Satu sisi perusahaan yang sudah mungkin lama berdirinya ya, sudah tua gitu ya. Incumbent kadang-kadang disebutnya. Aku ngomong tua ini bukan untuk merendahkan, bukan, justru maksudnya kokoh di bidangnya. Sekarang pengen lebih agile, yang biasanya melakukan inisiatif digitalisasi gitu ya. Nah, tapi kebalikannya juga ada nih Pak. Jadi justru startup yang makin membesar, yang udah jadi unicorn, bahkan mungkin sudah mau siap-siap IPO misalnya, itu kebalikannya. Mereka memang betul masih mempertahankan spirit startupnya, tapi kan sudah nggak bisa lagi kerja dengan cara yang sama ya, harus merapikan struktur misalnya, proses kerja, jadi justru membuat ini jadi lebih baku misalnya gitu ya. Nah, tapi dua-duanya anyway butuh transformasi. Nah, itu kalau dikaitkan dengan materi yang sebelumnya kita bahas soal visi strategi. Nah, sekarang kita mau lanjutin Pak ya. Iya, ini sesuatu yang sebetulnya berkaitan ya, Kak Teddy ya. Jadi yang kita akan bahas ini lebih kepada kadang-kadang kan kita melakukan eksekusi gitu ya. Tapi kok kadang-kadang orang-orang kita di dalam sendiri nggak siap gitu ya, secara kalau boleh dibilang kalau apa ya,
visi itu kan misalnya kita mau pergi ke satu tempat gitu ya, yang kita udah siapkan. Strateginya kita pilih nih mau lewat mana kita jalanin gitu ya. Nah, waktu itu kan berarti setelah kita punya visi mau kemana, lalu strateginya udah kita siapin gitu, jalan mana yang kita pilih ya. Apakah nanti pakai misalnya kendaraan roda 4 ataukah pakai pesawat udara, itu kan yang kita nyiapin gitu ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya sebelum kita lakukan beli tiket ataupun kita menyiapkan mobil kita, itu kita lihat nih diri kita dan kendaraan kita bagaimana nih yang untuk melakukan itu. Jadi kendaraan itu ya kalau roda 4 ya tentu mobil ya, tapi kalau kita misalnya katakanlah menggunakan pesawat ya tentu saja kita lihat dari sisi kemampuan kita finansial, dari sisi pesawat apa yang kita gunakan. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Jadi pagi ini kayaknya katanya Didi, ini penjembatan sebelum kita melakukan eksekusi nih, beli tiket atau bawa mobil, gitu kira-kira sederhana simpel itu. Benar juga ya. Jadi boleh dibilang bahwa perangkat organisasinya gimana nih ya terkait dengan visi strategi baru yang kita buat ya, perangkat organisasinya gimana. Kan kalau teman-teman ingat bahasan soal visi waktu kita bahas sama Pak Deki itu kan definisinya adalah suatu yang jangka panjang ya, jadi kita siapin ya jangka panjang, jauh-jauh hari kita siapin dari sekarang, dia bukan target jangka pendek. Nah, konsekuensinya adalah harus ada strategi cara rutenya, cara mencapai yang pasti berbeda dengan kondisi sekarang. Nah, pertanyaannya adalah dengan rute seperti itu ya, perangkat di dalam kita nih kendaraannya, misalnya kita pakai mobil kah, itu memadai nggak sih? Ya kan kemungkinan sih nggak memadai ya, kemungkinan pasti harus ada yang diubah atau dikembangkan. Ya. Pertanyaannya apa aja itu? Ya kan itu yang mau kita bahas Pak De. Betul, setuju banget. Oke, ya, kalau gitu langsung aja nih Pak, apa aja kira-kira emang yang mesti ditengok ke dalam ya secara perangkat ini kalau kita mau mencapai strategi itu? Baik, terima kasih Kak Teddy. Jadi teman-teman semua ya yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi memimpin anggota timnya yang siap bertransformasi ataupun bagaimana menyiapkan perangkat di dalamnya ya. Kita mempunyai di Franklin Covey itu 6 yang benar harus kita lakukan nih Kak Teddy. Jadi petanya itu dimulai dengan bisa macam-macam berangkatnya, tapi saya coba urutan, tapi nanti pada saat pembahasan bisa jadi sesuatu yang berbeda kita melihatnya ya, apalagi kan transformasi ini mesti agile gitu ya, mesti lincah geraknya dan sebagainya. Pertama mungkin dari sisi people Kak. Nah, people ini bagaimana kita menyiapkan orang-orang di dalam untuk menjawab strategi baru itu gitu ya. Lalu setelah itu juga bisa jadi kita menyiapkan right structure-nya. Jadi struktur yang sesungguhnya untuk menghadapi itu seperti apa. Nah, setelah struktur kita siapkan, lalu perilaku-perilaku orangnya mesti diatur juga dengan memberikan yang namanya right reward. Jadi reward-nya, ya, rewarding-nya seperti apa. Lalu kemudian reward aja nggak cukup. Bagaimana kita juga melihat dari sisi waktu kita sebelum mengeksekusi itu melihat yang namanya sumber daya kita. Nah, sumber daya ini bukan bicara mengenai alat bantu saja, bukan bicara budget, itu pasti disiapin ya. Teknologi juga ya, kalau tadi yang Kak Teddy cerita merubah dari digitalisasi dari perusahaan-perusahaan incumbent ini, tapi yang tidak kalah pentingnya, dan ini harus dijawab adalah masalah waktu nih Kak. Karena udah siapin semuanya, tapi kalau terlambat kita, diambil sama kompetitor kita. Jadi waktu ini menjadi satu bagian yang penting. Lalu yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah orang-orang yang mengambil keputusan itu tepat nggak, yang disebut sebagai right decision gitu ya. Karena perusahaan-perusahaan yang sekarang agile ini justru kadang-kadang pengambilan keputusannya nggak diambil sama level manager nih Kak. Jadi bisa jadi diambil sama orang yang dekat dengan mengambil keputusan itu gitu ya. Tadi Kak Teddy pagi sebelum ini kan sharing tadi ya. Boleh sharing tuh Kak. Tadi decision ini kan menarik tuh ya. Kak Teddy cerita tentang bagaimana beli buku tadi. Nah, nih, itu menarik nih. Ini contoh menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya tuh cukup punya hobi beli buku ya, cukup banyak belinya online. Nah itu ada satu toko buku online yang sering saya pakai jasanya karena dia gratis ongkir. Nah, cuman konsekuensinya adalah gratis ongkir itu nyampainya masuk lama ya. Jadi kadang-kadang kalau dijanjikan sebulan, nyampein 2 bulan, dia tuh biasanya maklum lah kalau dijanjinya sebulan nyampe 2 bulan. Tapi kalau udah lewat 2 bulan biasanya saya komplain tuh. Ini bukunya mana nih kok nggak nyampe-nyampe ya kan. Nah, itu dalam email-emailan itu ya, itu seketika. Jadi kan saya emailnya pasti ke CS ya. Bukan level misalnya manajer, bukan pasti level ke CS. Dalam email-email itu langsung bisa diputuskan.
sama si CS itu. Jadi, oh ini berarti hilang nih, ya di consider hilang, udah kita langsung kirim ulang, atau dia kasih pilihan mau kita refund apa kirim ulang gitu kan. Nah, saya bisanya kalau butuh bukunya ya saya bilang udah kirim ulang aja gitu. Nah, itu seketika itu cepat. Jadi bayangin ya kalau bukunya itu bukan buku murah ya, kalau kayak gitu kan artinya kalau kita bayangin ya toko buku zaman dulu ya minta refund, minta ganti itu pasti prosesnya minimal sampai supervisor lah gitu. Ya kan? Ya, ini ajuin dulu Pak iya, dokumennya Pak, kita tolong ajukan dulu ya. gitu. Iya, kita ajukan dulu ya, nanti tunggu gitu. Nah, ini enggak, dia cepat langsung bisa yes or no saat itu juga. Ini kan kita membayangkan sebuah servis yang cepat karena mungkin ini bisnis apa namanya e-commerce ini bisnis kepercayaan ya. Butuh cepat, tapi kalau dilihat di belakangnya tadi yang Pak Diki sebutkan ya beberapa poin-poin strategi yang harus dibenahi ini pasti signifikan ya. Saya kasih pengandaian ya. Sederhananya kemungkinan si orang ini sudah dibekali kemampuan pengambilan keputusan. Gimana dia bisa ambil yes or no saat itu juga. Ini jelas bukan orang-orang yang penakut, yang karena dia nggak tahu cara ngambilnya gimana, bukan orang-orang yang nggak bisa nganalisa misalnya ya. Jadi pasti ada kompetensi yang sudah dibangun terlebih dahulu lah, gitu ya. Nggak main ganti-ganti aja segala macam, dia mesti punya parameter. Nah, jadi servis yang sederhana tadi itu ya, dia bisa ambil keputusan langsung, itu di baliknya pasti ada proses dan segala macam yang harus dibenahi ya ketika company memutuskan untuk masuk ke dunia yang berbeda ini ya bisnisnya. Kira-kira gitu sih kali Pak Di. Iya setuju, saya benar kata Di. Dan itu mungkin nggak cuma tadi kita nangkepnya cuma right decision ya Kak. Yes. Tapi sesungguhnya di situ mungkin bicara juga mengenai right rewards tuh. Jadi bagaimana kalau dia bisa memutuskan ini perilakunya benar dia jalankan karena bisnis kita bisnis layanan ya, bisnis bagaimana memberikan sesuatu yang cepat gitu ya. Nah, semakin dia bisa melakukan itu dan keputusannya tepat di mata customer, mungkin feedback-nya juga bagus, ya reward-nya juga akan muncul gitu. Nah, itu jadi reward itu nggak sekedar kita ngasih bonus, nggak sekedar ngasih insentif, tapi dikaitkan dengan perilaku apa sesungguhnya yang ingin diharapkan dari company kita. Dan yang terakhir Kak, terakhir dari decision itu adalah prosesnya Kak. Nah, tadi itu juga bicara mengenai memotong proses banyak ya. Biasanya ngajuin formulir, ngasih ini, sekarang potong langsung, kasih ke petugas gudang, kirimkan langsung. Nah, itu Kak, jadi ada 6 ya Kak yang akan kita bahas, 6 right yang mudah-mudahan ini jadi bahan sharing kita nih Kak. Gitu, jadi teman konsekuensinya ya, misalnya kita mengandaikan perusahaan kita adalah perusahaan yang menyasar anak muda lah gitu ya, market baru nih ya, company kita produknya produk yang memang dikenal oleh generasi yang udah lebih senior. Nah, sekarang mau menyasar anak muda, nah itu kalaupun seandainya sudah ada produknya pun ya, sebenarnya proses produk itu delivery itu pasti membutuhkan perubahan yang signifikan ya. Yang sederhana aja lah, misalnya apakah yang mendeliver produk anak muda ini tim yang berbeda apa tim yang sama? Nah, pertanyaan itu aja udah konsekuensinya panjang ya Pak Di ya. Nah, makanya Six Right ini adalah 6, mungkin bisa dibilang 6 aspek ya, 6 aspek atau 6 dimensi dalam mendeliver ya strategi sehingga betul-betul itu bisa kejadian, bisa kesampaian gitu ya. Saya nyampein sedikit Kak, kenapa kok Six Right ini jadi bagian penting sebelum kita melakukan eksekusi gitu ya Kak? Ya, betul. Karena seringkali begitu kita lakukan eksekusi, strategi kita udah bagus gitu ya, tapi kenapa kok nggak jalan gitu di level ini? Mungkin bisa jadi nih Kak, waktu kita menentukan ini ternyata secara struktur tuh kita masih birokratis banget gitu loh. Padahal kita mau lari digital. Nah itu udah jadi problem tuh. Nah, gitu ya, itu udah sederhana nih. Kalau kita nggak gunakan Six Right ini, itu sederhana simple itu. Atau yang kedua juga bisa jadi perusahaan kita ini dalam tanda kutip ya, kalau kita lihat lagi orang-orangnya juga udah terlalu ini ya, bukan tidak bisa menjawab tuntutan daripada kebutuhan customer. Jadi right people-nya mungkin perlu dilakukan. Jadi ada structure people. Jadi itu betapa pentingnya kita melihat dulu apa yang mau kita tuju, kendaraan kita gunakan ini ke dalam dulu, lihat di dalam perusahaan kita. Itu kata dia mungkin kenapa kok ini jadi topik yang penting kita bahas ya. Yes. Jadi ini semacam jembatan ya antara visi strategi yang sifatnya mungkin lebih abstrak ya dengan nanti eksekusi. Nah, ini belum kita bahas nih di pertemuan kali ini ya. Nah, jembatannya adalah si Six Right ini ya. Apa sih tepatnya area-area yang memang nanti perlu dieksekusi dengan excellent ya. Tapi kita ngomongin organisasinya ini bagaimana ya, apa namanya strukturnya, orangnya, kompetensi, decision makingnya, bisnis prosesnya itu Pak ya.
Kita ambil contoh yang KTD tadi ya, mungkin satu yang transformasi bagaimana merubah dari perusahaan yang sifatnya incumbent dan ingin masuk ke digitalisasi itu seperti apa ya. Mungkin kita nggak urutin dari manapun juga gitu ya, tapi bisnis common-nya aja ya Kak. Nah, mungkin kita mulai lihat lagi nih, untuk orang seperti ini, paling sederhananya mungkin kita lihat dari proses apa sih yang dituntut ke depan gitu ya. Atau bisa jadi kita lihat dari struktur apa yang mau kita lakukan untuk menjawab bisnis itu. Nah, dari situ mungkin kita bisa memulai itu Kak. Jadi bisa memulai dari situ. Nggak harus dari people dulu ya. Tapi bagaimana sih harapan ke depan dari customer pelanggan kita di strategi tadi gitu ya. Oke. Iya. Oke, kita mulai dari mana Pak De? Misalnya ambil contoh deh. Mungkin Pak De kan punya ini ya, kalau nggak salah punya pengalaman panjang di perbankan yang melakukan proses transformasi juga tuh. Mau ambil contoh di situ boleh juga tuh Pak De? Boleh ya, misalnya proses digitalisasi gitu ya, kayak tadi ya, digitalisasi. Nah, pada waktu kita melakukan proses digitalisasi itu tentu saja ini kita bikin organisasi berbeda nih Kak, dalam tanda kutip gitu ya. Nah, jadi induknya tetap ada, melayani dari sisi konvensional bankingnya, tapi di sisi lain kita melayani juga proses digitalisasinya. Nah, tentu di sini disiapkan dulu nih perangkatnya dulu nih. Satu, kita misalnya bicara untuk dari sisi bagaimana kita bisa melihat prosesnya tuh, bisnis prosesnya seperti apa yang dituntut ke depan ini untuk perusahaan digitalisasi. Nah, menurut hemat saya ketepatan waktu itu cepat banget butuh ya. Lalu kemudian ketepatan waktu, dan tapi juga tidak kalah pentingnya ya presisinya mesti cepat, mesti benar gitu presisinya. Ya jangan sampai industri perbankan cepat tapi kemudian salah transaksinya, kan berada juga gitu. Nah, jadi disiapkan dulu dari sisi yang disebut sebagai prosesnya gitu ya. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi kayak ini ya Pak ya, bayangannya mungkin kayak sudah diputusin bahwa ini digitalisasi yang dilakukan oleh si bank ini adalah kita bikin tim terpisah. Secara struktur pasti beda ya. Nah, tapi dibongkar dulu nih bisnis prosesnya, jelas nggak bisa sama ya. Tanda tangan basah buka rekening misalnya, kan nggak mungkin orang maunya digital buka rekening dari handphone, masa ya mesti tanda tangan basah datang ke cabang terus habis itu nginstall, kan manual banget ya. Ini kan pasti ada proses yang signifikan berubah gitu ya Pak ya. Betul. Tapi karena kita industri perbankan, kita juga mesti mempertimbangkan ini juga nih, apa namanya, bagaimana kita dengan regulator ya, regulasi gitu ya. Nah, ini juga jangan sampai artinya kan kita menyalahi regulator. Nah, tapi sekarang sih sudah dibuka ya sama OJK BI ini untuk mempermudah proses itu. Jadi udah nggak jadi ada kendala gitu. Tapi kalau itu nggak ada kendala, berarti lihatnya ke dalam nih. Nah, dari proses itu kan sebetulnya yang kita perlu lihat di sini adalah selaras nggak sih sekarang proses-proses yang ada yang mau kita bikin di organisasi, gitu ya. Jadi selaras ini mendukung dari strategi yang kita buat. Tadi Kak Teti bilang kita mau masuk ke market yang kita sasar, market niche ini adalah anak-anak muda gitu ya. Prosesnya tuh gimana nih kalau anak muda? Anak muda tentu nggak mau yang rumit-rumit, nggak mau yang jelimet-jelimet. Tadi Kak Teti bilang pakai tanda tangan basah. Buka rekeningnya juga nggak perlu pakai datang ke customer service, tapi pakai nomor handphone, nomor rekening gitu ya. Nah, walaupun gimana nanti urusan dengan BI-nya itu kan masalah kita gitu ya, tapi itu yang ingin dilakukan. Jadi pertama prosesnya dulu Kak, harus simple gitu ya, harus visible ya. Jadi didesain dulu ini visi strategi baru kita nih, konsekuensinya apa yang berubah ya, atau apa yang paling signifikan harus berubah di proses bisnis kita gitu ya Pak ya. Ya. Bagaimana itu? Nah, kayak kalau kita di Dunamis kan menarik ya. Kalau dulu kan Dunamis itu deliver produk yang udah jadi ya, sama habit gitu ya. Kemudian misalnya leadership greatness gitu misalnya ya. Ketika kemudian market berkembang ya, market udah nggak terlalu peduli sama hal seperti itu lagi ya, modulnya apapun yang penting masalah saya beres, tim saya beres. Nah, secara bisnis proses kan beda. Nah, kita nggak bisa bilang bahwa buat ngembangin supervisor kasih 7 habit manager, nggak bisa begitu lagi. Kita bentar dulu nih, kita pilih segala macam, lalu ada proses development produk. Nah, ini kan signifikan nih, karena mungkin aja isu sama-sama level supervisor di dua company yang berbeda, itu isunya beda, sehingga solusinya nggak mungkin sama gitu kan. Setuju. Dan bahkan kalau kita lihat prosesnya pun juga akhirnya berubah ke struktur ya Kak, di tempat kita juga ya kan, berubah struktur gitu ya. Jadi struktur ini kan
Artinya peran dan tanggung jawabnya orang-orang yang di tempat kita itu sudah tepat nggak sih untuk ngejawab proses yang mau kita jalankan tadi nih? Yes. Karena mohon maaf nih, kalau prosesnya masih gayanya birokratis banget gitu ya. Nah, kemudian ini bukan saya menyalahkan yang ini ya, yang lama enggak ya Kak. Ya tetap itu harus ada gitu karena itu struktur yang ini. Tapi kan untuk melayani customer juga mesti agile structure gitu ya, mesti cepat melakukannya. Mungkin slim gitu ya organisasinya ya, bahkan yang memutuskan itu kadang-kadang nggak yang tadi Kak Teddy bilang, nggak usah harus sampai ke level ke atas. Kalau itu diberikan ke pengaruh authority di struktur itu dia mampu di penjelasannya bisa melakukan itu ya putuskan gitu loh. Jadi ini sesuatu yang decision tapi juga berkaitan sama structure ya. Karena yang paling tahu untuk memutuskan itu decisionnya ini kan nyambung juga ya. Right decision itu orang yang langsung berkaitan sama pekerjaan itu gitu loh. Bukan orang di atas itu. Problemnya gitu. Yang seringkali kan di perusahaan-perusahaan kita mau berubah jadi agility organization, digitalisasi, tapi prosesnya masih menggunakan atau decision-nya masih menggunakan decision yang lama. Pasti akan yang kerasa ya customer gitu ya, pelanggan kita gitu Kak. Jadi ini jadi tiga nih kita udah bicara ya. Iya, jadi proses yang kelihatannya sederhana ya Pak ya. Oke, nanti gitu ya. Nanti orang bisa buka, kayak tadi contoh Bang lagi, nanti orang bisa buka rekening di handphonenya sendiri. Nah, itu kan ide prosesnya kan, kayak gitu kan. Nah, itu otomatis berarti kan strukturnya kan. Berarti yang akan nanganin timnya kayak gimana modelnya, yang dibutuhkan seperti apa untuk bisa begini. Dalam satu proses tadi, ada siapa aja orangnya, jumlahnya berapa banyak, decision making-nya bagaimana gitu ya Pak ya. Jadi itu 3 aspek tadi udah langsung kena konsekuensinya tuh ya. Iya. Oke. Nah, itu baru dari tataran 3 itu yang kita bahas ya. Tapi tidak kalah pentingnya sebetulnya kita kan mau masuk di bisnis ini, sebetulnya kekuatan kita di dalam untuk menjawab ini, misalnya apakah udah siapin investornya, karena bisa jadi kan mungkin nggak duit kita semuanya gitu ya, tapi kita juga mungkin ada investor yang akan masuk. Lalu kita juga memotret nih sumber daya kita untuk melakukan ini seperti apa. Ya sebelum kita minta di IPO-in gitu ya, minta hak kita initial public offering, tentu kan kita lihat nih dari sisi mungkin yang paling sederhana, teknologinya itu yang sekarang kita punya ini sudah ngejawab belum dengan teknologi yang kita harapkan untuk strategi yang kita lakukan ini gitu ya. Nah itu ya, karena kalau enggak kan ini budgetnya mesti disiapin juga nih anggarannya gitu. Kira-kira gitu tuh salah satu di dalam pembahasan di right resources ini ya, right sumber daya ya, sumber daya yang benar ini. Berarti karena tadi ya menarik ya Pak ya. Anggaplah kita ambil contoh balik sedikit ke toko buku tadi ya. Di level CS dia bisa mengatakan oke, yes kita ganti. Ya, misalnya gitu ya. Itu otomatis selalu dalam pengandaian saya ya. Orang ini berarti punya resources pertama informasi atau data. Jadi bilang oh iya ini valid nih, ini udah nggak ke-track, ini pasti hilang. Nah, dia bisa lihat ya. Kalau yang ini tenang nih, cobalah tunggu seminggu lagi deh, kayaknya bakal nyampe. Itu kan berarti dia punya datanya ya. Yang kedua dia punya budget ya Pak ya, punya budget, bilang bahwa ini harganya sekian, berarti bolehlah kita ganti. Atau mungkin dia punya data juga tadi terkait dengan dengan profil pelanggannya. Wah, ini pelanggan udah sering beli sebenarnya. Kalau dia sampai nggak nyampe, ini berarti jujur kan, nggak mungkin bohong. Nah, ya udah kita langsung proof aja. Nah, itu kan harus ada resources-nya ya, budgetnya berapa ya yang bisa dia kasih, kemudian dia punya informasi, misalnya resource informasi, akses ke informasi sehingga dia bisa putuskan langsung saat itu gitu Pak ya. Ya, bahkan mungkin yang lebih menarik lagi Kak, ujung-ujungnya kan sebetulnya bukunya ada apa enggak sih? Jadi jangan sampai, oke Pak Teddy, saya kirimin Pak Teddy, begitu dia lihat, aduh bukunya nggak ada nih, berantakan semua kan, gitu loh. Nah ini, tapi kan sebetulnya yang diharapin Pak Teddy bukan ketemu sama customer service oke gitu kan, tapi buku gue mana gitu. Nah sambil lihat profilnya tadi, dilihat stok buku, ada bukunya. Pak Teddy belinya versi yang ini ya, versi bahasa Inggris ya Pak. Kemudian ini, oh iya betul gini. Nah jangan sampai salah kirim juga gitu kan. Nah itu data lagi tuh. Jadi bicara mengenai big datanya itu sudah ada semua sebetulnya. Nah ini yang tidak kalah pentingnya. Dan satu lagi Kak, yang menarik yang menurut saya di resources ini yang sering kita lupakan, time Kak. Nah padahal time itu kan bicaranya mengenai ya duit aja punya net present values ya, harga duit sekarang sama duit besok walaupun sama-sama 100 juta juga beda gitu ya. Nah ini yang diperhitungkan banget di sisi resources ini.
Bagaimana ketepatan waktunya kita janjikan itu benar-benar. Karena Kak Teddy udah pengen itu, kalau pengen baca ya, kalau bisa dipenuhi seminggu lagi, 2 hari lagi. Nah ini yang menjadi satu yang penting kali Kak. Mungkin di era Ngomongin teknologi. time itu menarik ya Pak. Kadang-kadang time itu urusannya sama resources berupa peralatan juga ya. Jadi aku ingat ada di salah satu toko, nyebutnya apa ya? Ya inilah ya, kalau pakai merek nyebut Indomaret, Alfamart gitu-gitu ya. Jadi kan sekarang udah bisa bayar pakai GoPay itu. Kalau kita lupa bawa dompet, wah butuh belanja, bayar GoPay. Tapi pernah aku lihat di Aquamatin di satu yang agak besar ya, bisa pakai GoPay, tapi kasir yang bisa buat bayar GoPay itu cuma ada satu. Jadi dia punya 4 kasir kalau nggak salah ya, ada 4 kasir, yang bisa GoPay itu cuma satu. Gitu. Nah, jadi bayar pakai GoPay kadang-kadang malah jadi lama. karena aku udah ngantri di tempat A nih ya. Sementara kasir satu lah ya. Sementara yang bisa GoPay itu kasir 5 atau 4 gitu. Di sana Pak. Nah, pindah dulu ke sana kan. Nah, kemudian dia pencet-pencet dulu ya, agak lama gitu kan. Nah, itu menarik. Jadi maksud hati ya mengadakan pembayaran ya, cashless itu supaya lebih cepat, tapi karena tadi ya resources mungkin dari sisi peralatan ini belum diperhitungkan, malah akhirnya jadi lama gitu. Nah, jadi semua ini berkaitan sebetulnya Kak. Dan itu kan kalau kita bilang itu bukan right resources lagi udah domainnya gitu ya. Tapi kemudian itu larinya pada right people gitu. Orang-orangnya ini untuk ngejawab itu gitu ya, untuk menjawab yang strategi baru, lalu kemudian kita udah siapin proses tadi itu, cukup nggak yang sekarang ada ini? Gitu. Nah, kalau jawabannya nggak cukup, ya prosesnya apa yang jadi kelebihan kita dulu di dalam nih Kak? Jangan-jangan kan kita sering rekrut, lalu kemudian kita nggak siapin. Jangan-jangan di dalam banyak orang yang ada, mungkin nggak harus semuanya gitu ya. Tapi juga mungkin kalau memang tidak ada, misalnya ternyata ini kayaknya butuh orang-orang data scientist ya, buat analisa market kita, buat analisa data yang udah banyak nih, kira-kira kita mau menuju siapa kan? Kalau itu nggak ada, ya kita baru rekrut gitu. Dan orang-orang itulah yang nanti mungkin akan jadi orang-orang yang jadi ujung tombak ya di company ini. Dan kira-kira gitu Kak. Jadi ini yang menarik nih. Jadi kan tadi Alfamart menyiapkan proses tapi tidak menyiapkan orang gitu ya. Gitu, misalnya itu cuma contoh Pak. Aku nggak nyebut bahwa itu Alfamart ya. Pokoknya salah satu lah. Salah satu contoh lah ya. Mereka menyediakan proses. Iya. Nah itu kan menarik. Satu hal lain yang aku amati dari proses untuk membayar GoPay itu adalah si petugasnya lama, Pak. Jadi untuk bisa memproses itu lama ya, ada beberapa langkah dan dia kayaknya juga mungkin mesti ingat-ingat, mungkin masih agak jarang misalnya. Nah itu mungkin nyambung ke people ya, ada kompetensi, arahnya lebih ke arah mungkin itu technical kompetensi ya, kemampuan dia untuk mengoperasikan peralatan atau mode pembayaran itu jangan-jangan juga masih belum cukup lancar kan. Nah ini jadi penting gitu. Nah tapi ada kasus lain nih Pak De, aku ingat cerita di salah satu e-commerce yang sekarang itu ya dengan karyawan dia udah ribuan ya, ribuan itu ribuan banyak banget gitu. Dia butuh leader di level tim leader ya, supervisor itu juga cukup banyak, tingkat turnovernya tinggi gitu ya. Nah dia galau nih, kalau orang saya angkat, baru ini orang learningnya yang ngomong ya, kalau orang saya angkat, lalu baru saya develop, udah terlambat sebenarnya ya, udah diangkat ya kan, baru ikut program. Kalau belum diangkat, saya kasih program nanti dia kegeeran, nggak dipromosi-promosi, ya kan? Nah, ini kan galau ya, Pak De. Ya. Ini menarik sih Kak. Ini selalu dilematis dimanapun juga ya. Apakah kita mengangkat orang dari dalam, gitu ya, ataukah kita mengambil orang dari luar, gitu ya? Kan selalu kegalauan yang dihadapkan leader, gitu ya. Nah, di sini sebetulnya membantu nih di Six Right ini, gitu ya. Nah, kalau gitu kan ini bukan berkaitan sama ini ya. Bagaimana structure yang sudah kita buat ini, lalu kita petain, ya, lalu kemudian kita bikin juga jenjang karirnya di sini kan, tanggung jawabnya itu udah tepat belum, gitu ya, untuk melakukan itu. Lalu kemudian saya sih lebih sarankan ya Kak, belajar dari kita kan satu alim di tempat yang sama ya, gitu ya. Nah di tempat kita yang sama itu kan selalu orang-orang dari dalam yang naik, gitu ya. Dan menurut saya yang melakukan promosi dari dalam itu sangat disarankan karena itu memotivasi betul-betul anggota tim kita yang berada di dalam ini, orang-orang yang benar-benar loyal gitu ya. Oh ternyata
punya kesempatan loh karir di tempat kita gini luar biasa besar gitu ya, dan selalu diambil dari orang-orang dalam. Nah, itu Kak. Jadi saya sih sarankan structure ini jangan hanya berhenti di tataran buat struktur organisasi, tapi bagaimana kita juga bisa ngembangin jenjang karir buat mereka. Nah, ya juga sih. Gitu, Kak. Nah, itu akhirnya menarik. Salah satu ide yang lagi mereka coba adalah apa dia? Mereka bikin struktur tidak resmi yang namanya challenge program. Jadi challenge program ini adalah orang-orang yang ya diproyeksikan ya punya potensi untuk menjadi leader, tapi dia dikasih sebuah tantangan, misalnya memimpin sebuah proyek gitu ya. Nah di situ kan kelihatan bibit-bibitnya kan, bibit-bibit mimpi ini ya kan. Nah itu bisa kelihatan. Nah challenge program ini kemudian dikasih bekalnya tapi nggak disebut sebagai leadership atau supervisor gitu, nggak disebut begitu supaya nggak GR kan, tapi disebut sebagai ya karena kamu bersedia di challenge gitu ya. Nah, kita kasih benefit lah, kamu kita bekelin ilmu ya kan. Nah, tapi sebenarnya ilmunya itu ilmu leadership tuh. Ya. Ilmunya adalah ilmu yang nyiapin dia buat jadi leader ya. Misalnya ngajarin dia soal jam, nanti timnya siapapun meskipun itu selevel ya harus ajakin ngobrol satu-satu. Ilmunya namanya one on one ya kalau di kita Pak ya. Tapi ini enggak formal ya kan. Tapi kamu ngobrol lah satu-satu, ya cari waktu supaya kenal mereka, supaya motivasi kayak gitu-gitu tuh. Ini yang lagi dicoba katanya gitu ya. Nah, ini menarik ya. Akhirnya kan sebetulnya fungsi sentralnya tetap sama sih. Walaupun kita bicara mengenai Six Right ini, fungsi sentralnya adalah people gitu loh. Yes. Bagaimana kita menyiapkan people kita untuk menghadapi agile organisasi ini gitu ya. Bagaimana mengambil decision tadi secara cepat supaya customer kita puas. Yes. Lalu proses untuk menjawab itu proses apa yang perlu kita lakukan di balik ini semua gitu ya supaya ini terjadi. Dan mungkin kita juga perlu siapkan resources apa gitu ya untuk mendukung dari proses yang kita mau lakukan digitalisasi. Yes. Dari situ mungkin struktur apa yang tepat untuk ngejawab ini gitu ya. Nah, struktur apa yang tepat menjawab ini, lalu orang-orang apa yang mau kita tempatin di kondisi sekarang. Tentu saja kita, yang tadi saya bilang ya, kalau memang ada orang yang patut dipromosikan dari dalam itu lebih baik, tapi kalau memang tidak ada, gitu ya, diambil dari luar. Baru kemudian Kak, ini yang tidak kalah pentingnya yang sering kadang-kadang kita lupakan gitu, bagaimana perilaku-perilaku yang baik ini kita berikan penghargaan, yaitu right reward-nya yang terakhir gitu ya. Karena sering kali males gue ngelakuin ini, sama aja ngelakuin ini nggak ada imbalannya sama yang biasa-biasa aja. Nah, yang terjadi ya orang jadi enggan gitu. Tapi mungkin tadi ya Kak Teddy yang ngelayanin ya tadi customer service di buku itu mungkin ada reward tertentu di balik kalau dia menyelesaikan masalah yang dihadapi customer-nya. Itu Kak, mungkin yang right 6 ini kira-kira menggambarkan seperti itu. Ya, ini poin menarik nih Pak Di. Jadi mungkin ya kalau saya bayangkan pengandaiannya tadi toko buku tadi, itu yang jelas dia akan terhitung kinerjanya mungkin kepuasan dari pelanggan ya. Setelah pelanggannya komplain tadi kan diminta kasih rating gitu kan ya kepuasan pelanggannya. Kalau kepuasan pelanggannya bagus secara kumulatif ya akan ada reward yang terkait dengan itu. Bentuknya bisa macam-macam, reward tuh nggak hanya gaji ya, bisa macam-macam. Nah itu mungkin masuk dalam satu poin KPI-nya dia misalnya. Nah kalau disambungin ke tadi Pak di kasus yang di e-commerce tadi itu konsekuensi dari orang kemudian disiapin jadi leader itu kan pasti orang tuh butuh mentor ya, butuh mentor atau butuh coach lah zaman sekarang ya kan. Nah coach atau mentornya itu kan nggak bisa ngandelin atasan langsungnya aja ya, jadi mereka bikin as a company wide bikin inisiatif, yuk kita bikin pool of mentor atau pool of coach gitu. Problemnya adalah itu ide yang kayaknya bagus di tataran ide, pas mau dieksekusi itu kita bayangin ya Pak Ade seorang VP gitu ya punya kesibukan sendiri sekarang harus mentorin anak buah orang lain gitu. Nah ini kan pasti kan dientar-entarin kan. Entar dulu gitu kan. Itu realnya kan begitu. Hanya mungkin sebagian kecil orang yang sangat concern to people. Pertanyaannya gimana bisa jalan? Nah mungkin yang perlu dipikirkan tadi ya sistem reward-nya ya. Reward itu bukan dalam gaji atau tunjangan, itu barangkali tetap ada, saya nggak tahu. Tapi yang jelas misalnya saya mengandaikan ada satu apresiasi berupa misalnya semacam People Development Award misalnya gitu ya, yang bisa dicapai oleh siapapun orang yang memang proven ya sepanjang dia
diangkat menjadi mentor atau coach tadi, dia itu sudah jalanin perannya nggak secara seharusnya. Nah, ada evidence-nya, nanti dia bisa dapat sebuah apresiasi gitu misalnya. Itu kaitannya sama reward tadi ya, Pak ya? Ya, bahkan saya punya pengalaman yang menarik di salah satu company yang saya masuk ya, Kak. Jadi itu salah satu bagian dari key performance indicator keberhasilan dia, level dia ya, misalnya dia levelnya udah manager atau general manager, kewajiban dia itu adalah bagaimana mengembangkan apa yang ditulis individual development si anggota timnya itu bisa terlaksana. Jadi kalau dari 100% penilaian dia, mungkin itu masuk angka 30% gitu ya. Karena itu cukup tinggi, karena keberhasilan dia adalah bagaimana dia ngembangin ke leader berikutnya. Nah, itu dilakukan benar-benar tuh. Saya ingat banget waktu masuk si company itu, dia datang gitu. Kamu mau berapa tahun di sini? Wah, saya pikir saya baru datang udah ditanya gitu, nggak betah sama saya. Ternyata nggak. Jangan salah pengertian. Justru kita tuh pengen kamu tuh berkembang di tempat ini, karena organisasi kita tuh besar, bisa ditransfer kemana-mana. Nah, itu salah satu mainan juga menurut saya yang menarik ya, waktu kita nanti bikin mengenai right people ini juga kita siapkan nih right structure-nya bagaimana nih, right reward-nya bagaimana nih, karena reward itu kan nggak semata-mata cuma duit saja gitu loh. Jadi juga mungkin pengembangan si orang ini bagaimana nih. Ya, jadi misalnya tadi kalau customer service itu berhasil, katakanlah memberikan solusi buat nasabahnya atau buat katakanlah kalau itu adalah kepada customer-nya itu, dia dapat training apa gitu. Sehingga training-training itu bisa memicu dia untuk posisi lebih tinggi lagi nih. Kayaknya udah berani ya memutuskan ini gitu ya. Tapi dia kayaknya perlu dibekali ini gitu. Jadi itu menurut saya Kak, yang tadi Kakak bilang bahwa ini menyiapkan mereka the next leader dengan cara tanpa jabatan gitu loh. Tapi pengalamannya siap nih. Nah, kalau kita bicara di sisi human capital, right ini bisa kita gunakan juga loh Kak. Contohnya misalnya, seringkali kita tuh sulit nih mempromosi, pengalaman saya ya, sulit mempromosi. Ini ada vacant gitu ya, ada tempat kosong buat kepala cabang gitu ya. Tapi kemudian siapa yang mau kita rekrut ya? Nah, kadang-kadang data-data training, pengalaman penugasan itu nggak dimasukkan, nggak diinput gitu, nggak disiplin melakukan itu. Bahkan mungkin bisa jadi kita sendiri nggak disiplin gitu. Tapi kalau kita ada penghargaan, kalau lo masukin ini training lo di dalam 40 jam kita selama setahun ini lo masukin, lo akan dapat training berikutnya ya. Tapi kalau lo nggak disiplin memasukkan ini, sorry nih, kita nggak akan kasih training. Nah, itu kan orang memacu untuk masukin kan data. Jadi mesti disambungin nih Kak. Jadi right ini menjadi sesuatu yang menarik buat seluruh bagian di organisasi kita. Artinya reward itu juga sesuatu yang dinamis ya Pak ya. Jadi kita jangan mengandaikan reward itu statis, gaji, tunjangan. Nah, hanya itu aja. Tapi gaji kan basic ya, ini basic. Tapi variasi ya, simulasinya itu bisa berbagai macam dan ini perlu disambungkan dengan perilaku apa yang mau kita bangun kan gitu kan Pak ya. Jadi aku ngelihat contoh ini misalnya kayak dulu mungkin kita pernah diskusi soal bagaimana sistem bonus itu kan biasanya terkoneksi dengan kinerja individual, ya kan? Jadi kinerja tiap tahun ya dapat bonus berapa. Tapi kan masalahnya adalah sekarang ini makin banyak kerja tim yang ya bisa jadi nih, misalnya aku kerja sama Pak Ade kan kita beda tim misalnya, kita beda tim. Pak Ade kinerjanya tinggi banget ya, dapatnya bonus gede banget ya. Aku kok ini padahal kita sering kerja bareng nih. Wah ini kan gimana nih ceritanya kan gitu. Nah kemudian ada organisasi yang kemudian mendesain supaya kerja tim itu juga bisa berjalan ya memang nanti akan ada reward yang meng-acknowledge ya, kerja tim itu. Ya, sehingga misalnya bonus itu kan kalau zaman dulu ya mungkin Pak Ade di salah satu grup besar di Indonesia bonus itu kan identik dengan tahunan ya. Nah, tapi ini nanti yang tahunan tuh ada, misalnya anggaplah dia setahun sekali, tapi sebenarnya yang di tengah-tengah itu juga ada based on project, ya misalnya ya based on launching project selesai dan segala macam, sehingga orang tuh setahun ngerasain yang kurang lebih sebenarnya balance gitu. Nah, itu sesuatu yang bisa sangat dinamis dimainkan ya. Bahkan saya membaca satu buku yang menarik ya Kak. Jadi waktu saya baca satu buku bahwa disampaikan di situ bahwa anak-anak milenials tuh kalau dikasih feedback tuh jangan ditunggu sampai misalnya seminggu lagi, ini bagus ntar gue kasih waktu gue ketemu. Ya saat itu juga dikasih gitu ya feedbacknya kayak gitu. Nah feedback ini kan ujung-ujungnya berkaitan sama reward juga gitu. Tadi saya setuju tuh. Kenapa nggak reward itu hanya kemudian gara-gara posisi dia
bukan ujung tombak. Dia lalu kemudian support tim gitu ya, diberikannya akhir tahun gitu ya. Tapi bisa jadi kan dengan kondisi seperti ini, melihat situasi yang seperti itu gitu ya, feedback anak milenial diberikan segera. Nah, kita cuman bukan segera kemudian habis itu kasih ini, enggak juga gitu ya. Nah, bentuknya enggak gitu. Tapi mungkin bisa jadi employee of the month gitu ya. Nah, yang mungkin bentuknya bisa jadi sesuatu reward yang dikumpulkan dari kegiatan mereka selama harian yang dia lihat oleh atasannya menjadi sesuatu. Karena employee yang depan, pengalaman saya kalau nggak hati-hati ya Kak, itu juga jadi kayak ini aja, menggugurkan kewajiban gitu, bahaya gitu. Nah, itu yang sekarang belakangan udah agak apa ya, idenya udah agak diubah ya Pak Di ya, karena udah nggak kenal lagi. Karena judul Employee of the Month, Start of the Month itu kan dulu idenya seolah-olah ada satu orang yang menjulang di antara yang lain. Ya, padahal kan kenyataannya kita pengennya semua orang kayak gitu dong, menjulang, ya kan, bukan cuma satu kan. Nah, sehingga ide itu mungkin udah agak usang ya. Kayak aku lihat juga di mana-mana udah pada nggak ada ya. Udah mulai hilang ya. Ya, diubah dengan sesuatu yang memang tadi lebih mendorong kolaborasi, lebih mendorong pencapaian yang lebih tinggi, tapi lebih tinggi juga kolaboratif juga, ya kan. Nah itu yang kemudian artinya balik lagi itu bisa dinamis gitu, tidak statis. Ya, jadi bicaranya sih sebetulnya ya seperti pendidikan kita gitu ya, diarahkan sekarang kan portfolio gitu ya. Mana yang hasil kerjamu yang nyata itu seperti apa portofolionya? Ya kalau cuma ngomong doang nggak ada buktinya ya kan juga susah gitu Kak ya. Nah ini yang mungkin perlu kita juga mulai bergerak ke sana gitu ya di dalam memberikan reward. Nggak sekedar hanya kemudian apa ya, yang instan, tapi juga apa hasil yang didapatkan. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan inovasi sudah jelas ya ke arah produknya apa, jasanya seperti apa. Yes. Oke, Kak Teddy. Jadi kita balik lagi ya, The Right ini ya. Nah, The Right ini saya ulang ya Kak. Satu, ini bisa dimulai dari mana, tapi saya coba mulai dengan yang sesederhana, sesimpel gitu ya. Proses apa yang mau kita geluti gitu ya, prosesnya. Lalu kemudian kita bicara setelah proses itu, tentu saja kita butuh yang namanya decision apa yang mau kita ambil supaya proses ini berjalan gitu ya dengan baik. Lalu kemudian kita siapkan juga yang namanya sumber dayanya, resources-nya. Ya. Jadi bicara mengenai teknologi, bicara mengenai alat bantu gitu ya, bicara mengenai waktu tadi yang tidak kalah pentingnya, sama yang tidak kalah penting sering dirubutin, budget gitu ya. Nah itu. Nah, setelah resources ini disiapkan, bagaimana kita menyusun struktur apa yang bisa menjawab terhadap ini semua, gitu ya? Strukturnya seperti apa? Lalu di sini juga kita bicara orang-orangnya itu birokratis atau bisa ngambil keputusannya cepat, gitu ya? Misalnya ini, itu bicara mengenai struktur nih. Lalu kemudian setelah kita strukturnya siap, nah baru kita beranjak ke people nih. Orang-orang yang kita siapin ini seperti apa untuk menjawab ini. Dan terakhir, yang tidak kalah pentingnya itu diharapkan kita semua, reward-nya bagaimana untuk menjawab itu. Tentu saja bukan berdasarkan ya udahlah lo udah lama, udah senior ya gue kasih seperti ini ya, pergi semua nanti gitu ya, kalau caranya gitu. Kalau tapi benar-benar menjawab apa sih sebetulnya kebutuhan di dalam strategi yang sudah kita buat. Kira-kira gitu Kak Teddy, dari 6. Baik, nah gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya visi, strategi gitu ya, yang kita bahas bahwa visi itu jangka panjang ya, sebuah sisi explore yang ingin kita rintis dari sekarang, kemudian kita bikin jalurnya, path-nya, strategi, kita petakan tuh ada 4 aspek waktu itu ya kita bahas. Nah sekarang supaya ini lebih mendarat ya, sebelum akhirnya dituangkan ke dalam eksekusi day to day-nya seperti apa, pertanyaannya memang bisnis prosesnya harus kayak gimana sih? Kan nggak mungkin sama, namanya juga ini hal yang baru, yang beda kan. Strukturnya juga begitu, kemudian reward sistemnya begitu juga, sumber dayanya juga begitu ya kan. Kalau kita andaikan ya Pak Di ya, misalnya sebelum pandemi kayaknya nggak ada tuh reward berupa tunjangan wifi di rumah gitu Pak. Tapi saya berpikir kayaknya ya sejak pandemi ini kudunya ada sih. Iya. kan? Iya. Daripada tunjangan pulsa HP kan sebenarnya lebih mahal ya. Mendingan orang itu dikasih tunjangan misalnya wifi di rumah gitu misalnya ya. Karena orang sudah mulai terbiasa kerja di rumah, bisa dilanjutin ya, bisa dimanfaatin. Banyak company misalnya zaman sekarang menilai bahwa wah ini kebetulan kantor gua udah nggak cukup, karyawan nambah tapi gedungnya nggak cukup. Mau nambah gedung lagi sebenarnya kan costly kan. Padahal sementara mungkin 30-40% orang bisa WFH atau gantian kerjanya. Ya. Mendingan di rumah aja kan, misalnya seminggu cuma 2 kali ya kan. Nah, tapi kan mungkin tadi perlu tunjangan wifi ya kan.
Kayak gitu-gitu. Bahkan sebetulnya budgetnya bisa dialokasi dari tempat yang kita nggak gunakan loh. Misalnya biasanya mereka transportation gitu ya. Lalu kemudian listrik yang mungkin bisa dihemat, diganti gini. Jadi artinya memang kejelian kita melihat strategi ini jadi penting untuk bagaimana menuangkan dalam right ini. Bahkan saya punya analogi sederhana gini, Kak. Kalau kita mau menilai, kan seringkali kalau kita mengaudit itu audit keuangan ya, yang kita jumpai gitu ya. Tapi yang tidak kalah penting, uang itu kan nggak bisa dihasilkan kalau manusianya di organisasi dan organisasinya sehat juga gitu ya. Bahkan Six Right ini bisa jadi audit untuk organisasi kita juga tuh Kak. Dari sisi people kita, dari sisi structure kita, reward-nya, dari sisi resources, decision, processes. Dan ujungnya sih bukan buat menemukan major ataupun apapun juga ya, minor, tapi lebih kepada proses selanjutnya ke depan. Supaya organisasi kita lebih agile, bagaimana yang mesti kita lakukan waktu kita nanti jalanin eksekusi gitu. Nah ini, jadi ini bisa jadi diagnos juga nih Kak, diagnostik di organisasi untuk menentukan sehat tidaknya gitu ya, di dalam organisasi kita gitu kali. Ini menarik nih. Jadi 6 aspek dimensi atau rights yang dipaparkan Pak Ade ini tadi bisa menjadi alat ya teman-teman ya buat menuangkan, mengejawantahkan lah ya strategi ke dalam eksekusi. Sekaligus juga bisa menjadi alat evaluasi. Ya, kira-kira eksekusi yang kita jalani ini nyambung nggak sih sama strateginya ya? Itu di area apa aja? Nah, 6 ini sebenarnya poin-poin yang bisa kita pakai untuk mengevaluasi itu. Oke. Ujung terakhirnya, kalau aku bilang Kak, ujung terakhirnya adalah bagaimana leadernya setelah dapat data ini gitu, bisa merubah perilakunya. Karena kalau kita masih pakai perilaku yang sama untuk ngejalanin setelah kita diagnose juga nggak akan efektif. Jadi balik lagi kepada pemimpin pucuknya bagaimana mengambil data ini menjadi sesuatu yang alat tools untuk ke depannya. Itu mungkin yang menarik nih, Pak Ade ya. Perubahan perilaku itu ternyata adalah esensi dari eksekusi yang bakal kita bahas di video berikutnya. Nah, jadi banyak yang sudah dengar 4 disiplin eksekusi misalnya ya, yang sering pakai sama Dunamis gitu, karena kita pemegang lisensinya. Cuman banyak yang nggak tahu rahasianya nih. Nanti akan kita buka lah pada rahasianya 4DX itu sebenarnya ada pada perubahan perilaku itu. Ya karena tapi nanti aja Pak, jangan sekarang ya. Jangan sekarang ya. Nanti biar nanti kalau nggak seru kalau gitu ya. Kita biarkan teman-teman merenung dulu ya Six Right ini dipakai buat ngevaluasi timnya dulu ya. Oke, thank you Pak Ade. Mudah-mudahan pertemuan yang ini bisa memberikan manfaat ya. Kata dia di tengah-tengah pandemi COVID ini yang belum mereda gitu, bahkan penularannya luar biasa gitu ya. Kita berikan artinya mudah-mudahan kita selalu dijaga ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin Kak Teddy. Oke, makasih Pak Ade, makasih teman-teman semua ya. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.